Udah. Oke, selamat sore Mbak Dia. Selamat sore. Ini kita mau ngebahas rubrik Mm-mm. anak mengenai gimana sih cara ngajarin anak untuk bisa tidur sendiri di kamarnya gitu. Oke. Memang terkadang anak tidak berani tidur sendiri menjadi salah satu kendala bagi orang tua ya. Mm-mm. Kenapa? Karena apalagi anak-anak di atas usia 7 tahun itu biasanya mereka kan memang sudah harus prepare untuk mandiri, bisa Mm-mm. tidur sendiri karena ini juga bisa berdampak pada kemandirian mereka. Mm-mm. Nah, mungkin beberapa tips yang bisa kita sharing pada sesi kali ini adalah pertama adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan ruangan tidur yang nyaman ya. Oke. Artinya misalkan kita tahu anak itu suka gelap atau tidak. Mm-mm. Nah, kalau dia tidak suka gelap, maka untuk tidak mengganggu tidurnya dan dia juga tidak suka terlalu terang, maka kita bisa memakai lampu yang kecil ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa memberikan barang-barang yang bisa membuat dia merasa nyaman. Mm-mm. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bisa menerapkan sikap yang konsisten orang tua. Jadi begini, jangan misalkan hari ini Anda harus anak-anak harus tidur sendiri, Oke. besoknya bolehlah mama temenin gitu. Nah ya, jadi itu kan nggak konsisten. Mm-mm. Ketidakkonsistenan ini bisa menyebabkan anak balik lagi ke awal, akhirnya sudahlah tidur sama mama saja, misalkan Oke. gitu. Nah kemudian yang terpenting adalah melepaskan secara pelan-pelan. Mm-mm. Misal, oke, mama akan temani kamu sampai kamu berani sampai tidur terlelap ya gitu maksudnya. Nah sehingga ketika dia sudah tidur terlelap, kemudian besok harinya mamahnya yang membangunkan dia. Nah kemudian boleh diajak diskusi tuh, sharing, coba sekarang mama padahal semalam nggak tidur loh di kamar ini Oke. misalkan. Ada sesuatu nggak yang terjadi? Nggak ada kan? Nah jadi itu jadi Penting ya ya ngelakuin seperti itu. penting. Mm-mm. Jadi orang tua itu harus bisa meyakinkan anak bahwa mereka tidur sendiri itu sebenarnya tidak ada yang terjadi gitu ya. Boleh juga diterapkan Ah, sistem misalkan menengok secara berkala, misalkan udah tidur kemudian tengah malam kita tengok lagi, oke. kemudian sebelum subuh kan orang tuh biasanya sudah bangun, kita tengok lagi sampai akhirnya si anak bangun. Sehingga dengan demikian kalau anak sudah merasa yakin dan pede dengan sendirinya, dia tidak akan meminta orang tua untuk menemani tidurnya, bahkan dia merasa malu untuk ditemani mungkin karena ketika dia bermain dengan teman-temannya kan biasanya cerita kan, aku tidur sudah berani loh sendiri. Nah seperti itu. Idealnya sebenarnya umur berapa sih anak mulai bisa diajari bobok sendiri gitu? Sebenarnya ketika TK tuh sudah bisa kok, TK besar gitu ya. Kalau TK kecil kan memang masih masa transisi. TK besar itu sudah kita bisa ajarkan karena dengan harapan ketika dia SD gitu ya, dia sudah berani untuk tidur sendiri. Seperti walaupun mungkin memang tidak ada apa ya, tidak semua anak bisa begitu, tetapi dengan menanamkan rasa percaya diri pada anak bahwa ketika kamu tidur sendiri kamu bisa mengatasi rasa takutmu, itu sebenarnya sangat berdampak pada sisi psikologis anak juga. Artinya dia mampu untuk melakukan hal-hal yang baru tanpa bantuan orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin penting nggak menyeting kamar gitu biar bikin nyaman untuk anak itu sendiri? Ya, itu juga penting. Tadi kan bagian dari salah satu tips agar bagaimana kita menciptakan ruangan yang nyaman buat anak. Misalnya ya, anak perempuan itu kamarnya pasti keinginannya beda dengan anak laki-laki. Ya, Misalkan anak laki-laki pengennya McQueen, kalau anak perempuan pengennya Hello Kitty, ya. seperti itu. Jadi kita sesuaikan juga Iya, dengan anak. betul. Mungkin butuh ini nggak kayak kita kasih dia semacam stimulus ketika anak itu berani mulai belajar tidur Oh sendiri. iya, tadi berarti menghargai hasil usaha atau upaya anak ya. Nah, misalkan boleh begitu, misalkan juga nanti kalau ada berani tidur sendiri, maka mama akan memberikan ini ya. Walaupun sebenarnya untuk hal yang seperti itu juga harus dikurangi sedikit-sedikit agar anak nantinya tidak ketergantungan dengan reward yang diberikan oleh orang Oke. tua. Nilai lebih dari anak itu bisa tidur sendiri di kamarnya itu apa sebenarnya, Mbak? Nah, yang pertama itu tadi saya katakan bahwa melatih yakin pada diri sendiri ya, bahwa dia bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Kan tidur sendiri itu tidak ada temannya ya. Ya. Kemudian juga melatih percaya diri pada anak gitu loh. Untuk melakukan sesuatu yang baru memang awalnya kita perlu bantuan orang lain, tapi setelahnya aku bisa loh melakukannya sendiri. Nah, kemudian juga belajar untuk mendisiplinkan diri. Nah, misal
kamu udah punya kamar nih dek, gitu ya, kamu sudah berani tidur sendiri, boleh dong kalau bangun tidur mama dibantu membereskan kamar sendiri. Nah, dengan anak belajar hal-hal kecil seperti itu akan bermanfaat sekali bagi pengembangan karakter dia pada usia perkembangan selanjutnya. Oke, siap. Makasih nih Mbak tipsnya. Oke, Mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana. Ya.